Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, tiada aral melintang. Walaupun kita berada dalam pandemi COVID-19 seperti ini, kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kita dengan sebaik mungkin. Amin ya robbal alamin. Dan untuk pertemuan pertama kali ini nanti akan saya kasih kalian kontrak pembelajaran bahasa Inggris selama 1 semester itu seperti apa. Ini nanti akan saya kasih kalian kontrak perkuliahan dan juga sedikit materi tentang bahasa Inggris itu seperti apa. Perkenalkanlah, saya selaku pengajar bahasa Inggris kalian pada Islamic Education Teacher Training and Education Faculty IAIN Ponorogo 2021. Jadi selama 1 semester ini nanti saya akan mengajar kalian pelajaran bahasa Inggris pada program studi PAI Fatik IAIN Ponorogo tahun 2021. At first, I will introduce myself. My full name is Nur Ainisha. And then this is my curriculum vitae. Ini adalah curriculum vitae saya. Mulai dari yang pertama adalah based on education, my education, pendidikan saya. I have studied at elementary school at 1998 Truneng Selong Ponorogo. Jadi saya untuk sekolah dasarnya itu dari Truneng Selong Ponorogo pada tahun 1998. And then in MTS Ma'arif Al-Islah I have studied Junior High School, SMP-nya di MTS Al-Islah. And then Senior High School from Al-Islam jurusan 2004. Kemudian undergraduate S1 saya itu dari UIN Malang pada tahun 2008. Saya mengambil jurusan English Department, jurusan sastra, bahasa dan sastra Inggris. Kemudian pada tahun 2017 saya mengambil S2 atau postgraduate-nya dari Universitas 11 Maret Surakarta Solo ya. Dan ini saya mengambil linguistik. That is about my education. Then about my teaching experience, kemudian mengenai pengalaman mengajar saya, alhamdulillah Allah have given me the opportunities to teach at 4 levels of education. Jadi alhamdulillahnya Allah itu telah memberikan saya kesempatan mengajar di 4 jenjang pendidikan, from elementary, junior, senior, and then at university. Jadi alhamdulillah saya pernah mengajar di 4 jenjang. Jenjang yang pertama itu adalah di elementary school at 2011 until 2015. Kemudian junior high school 2008 until now, then senior high school SMA 2009 until 2011. Kemudian I also ever to be lecture assistant ASDOS 2008, dan yang terakhir ini as the lecturer at this university 2018 until now. Alhamdulillah Allah telah memberikan saya 4 kesempatan dalam mengajar anak-anak. Jadi saya pernah mengajar di SD, SMP, SMA, bahkan di kampus seperti ini. Ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Next, my address, alamat saya. I live in Perum Puspa Asri, Pelalangan Jenangan, number H22. Itu rumah saya, yaitu di Perumahan Puspa Asri, Pelalangan Jenangan, nomor 22, H22. Kalau berdasarkan KTP-nya itu berasal dari Karanggebang, Jedes, Ponorogo. About my hobby is reading novel and also ELT researchers. Then my phone number is 08564998880. And then about my email is nurainisa2021@gmail.com. Itu tentang alamat saya, hobi, nomor telepon, dan juga email saya. That's my curriculum vitae. Itu tentang curriculum vitae saya yang saya jelaskan secara sekilas saja. Sekarang kita lanjutkan mengenai kontrak perkuliahan. Yang kedua tentang objectives. Jadi apa aja tujuan dari mempelajari bahasa Inggris itu? Tujuannya adalah the student be able to understand. Jadi harapannya siswa itu bisa memahami apa? Integrated skill, adanya kemampuan terintegrasi between macro and micro skill with the practice. Jadi harapannya kalian semuanya itu bisa memahami kemampuan, baik itu kemampuan mikro sama mikro.
Mikro itu seperti apa? Mikro itu adalah kemampuan yang harus dipahami oleh siswa secara garis besarnya. Seperti kalian bisa memahami 4 kemampuan atau 4 skill. Skill apa aja? Yang pertama adalah speaking, berbicara, listening, mendengarkan, reading, membaca, dan yang terakhir adalah writing, menulis. Sedangkan mikro itu adalah kemampuan dalam lingkup yang kecil, seperti grammar, spelling, ejaan, dan juga vocabularies ataupun kosakata. Nah, di sini tujuan dari mempelajari bahasa Inggris itu kalian bisa memahami 2 hal, baik itu secara makro maupun secara mikro. Next, this is our concept maps. Ini adalah peta konsep kita. Jadi di sini yang pertama ini yang tengah itu adalah bahasa Inggris. Di bawahnya ada integrated skill, kemampuan yang terintegrasi. Di samping kiri itu ada macro skill, kemampuan secara garis besar ya kayak tadi ya. Ada listening, ada speaking, ada reading sama writing. Kemudian di sebelah kanannya ada mikronya, ada grammar, spelling, vocabulary. Jadi tengahnya sini sebagai bahasa Inggris itu kalian nanti akan memahami kemampuan baik secara mikro ataupun secara mikro. Karena apa seperti itu? Karena bahasa Inggris itu kita nggak hanya mempelajari dalam satu aspek saja. Umpama di dalam reading ya, ketika kalian membaca sebuah teks, di dalam teks tersebut pasti ada yang namanya grammar, pasti ada yang namanya vocabularies, pasti juga ada yang namanya spelling. Jadi kalian nanti mempelajarinya nggak hanya pada satu titik saja atau pada satu kemampuan saja, tapi itu nanti akan terintegrasi baik itu dari kemampuan segi mikronya ataupun makronya. Next, about our materials. Apa aja yang akan kita pelajari atau bab-bab bahasan apa aja? Yang pertama makro, yang kedua mikro, kemudian English material text-nya itu apa aja? Karena kalian di sini adalah program studinya program studi PAI, Pendidikan Agama Islam, maka teksnya ini saya ambilkan dari hal-hal yang berbau keislaman. Seperti yang pertama adalah the core of religion practice of Islam. Yang kedua, the witness to faith. Yang ketiga, sholat, the second pillar of Islam. Kemudian zakat, the third pillar of Islam. Health benefit of fasting, berpuasa. Belief in Allah, percaya pada Tuhan. Angels, malaikat. Allah's book, kitabnya Allah, dan yang lain-lainnya. Jadi untuk teksnya, materinya itu nanti yang ada kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Nanti di akhir juga saya kasih kalian bagaimana cara mengajarkan teaching and learning di dalam bahasa Inggris dalam pendidikan agama Islam itu sendiri. Then about our activities, apa aja aktivitas yang kita lakukan selama dalam 1 semester ini? Various kinds of exercises, individual or groups. Jadi ini nanti kalian bisa berlatih dengan menggunakan berbagai variasi seperti tugas secara individu, tugas kelompok, ada lagi midterm test, UTS, dan juga ada tentunya final test, tes akhir atau UAS-nya nanti juga ada. Jadi aktivitasnya nanti berdasarkan aktivitas, latihan keseharian, latihan secara individu, latihan secara grup, UTS sama UAS-nya itu juga tidak akan lupa dalam aktivitas kita selama 1 semester ini. Then about our evaluation, untuk penilaian kita dalam 1 semester ini berbagai macam. Itu ada poin-poinnya. Yang pertama dari class attendance, dari kehadiran kalian. Kehadiran kalian nanti nilainya poinnya itu ada 10%. Umpama kalian itu tidak hadirnya, udah kepotong 10%. Yang kedua adalah class work and participation, partisipasi dan juga tugas kelas itu adalah 15%. Kemudian assignment, tugas-tugasnya, poinnya ada 20%, midterm test 25%, dan yang terakhir adalah final test, itu 30%. Jadi untuk evaluasi penilaian kalian tidak hanya didasarkan pada UTS sama UAS saja, tapi ini ada beberapa poin, seperti kehadiran, partisipasi kelas, tugas-tugas, UTS, dan juga UAS.
Then our source of teaching material, buku-bukunya apa aja? Any relevant materials. Jadi ada beberapa buku-buku yang relevan. Text from coursebook yang saya ambilkan dari buku-buku kursus, lectures, buku-buku perkuliahan, news, berita, dan buku-buku yang lainnya. Jadi untuk sumber belajarnya itu saya ambilkan dari beberapa macam, baik itu dari coursebook, lectures, news, etc. Next, about our material instruction. Ini ada beberapa materinya yang bisa kalian lakukan selama 1 semester ini. Pertemuan pertama apa aja, kemudian topiknya itu seperti apa. Ini yang pertama. Jadi untuk pertemuan pertama itu topiknya membahas tentang learning contract and English language background. Jadi untuk pertemuan pertama ini nanti kita membahas kontrak perkuliahan dan juga latar belakang bahasa Inggris. Saya sampaikan bahasa Inggris itu secara sekilasnya seperti apa. And then meeting yang kedua, second meeting, pertemuan kedua itu topiknya speaking skill of describing thing. Jadi nanti ada kemampuan berbicara, kalian nanti mendeskripsikan tentang hal tertentu. Nanti saya kasih kalian suatu, kemudian kalian mendeskripsikannya. Kemudian untuk grammarnya, karena ada kolaborasi, ada integrated ya, untuk grammarnya saya kasih the article and the. Kemudian third meeting, pertemuan ketiga, listening skill of basic Islamic education text. Karena di sini jurusannya adalah PAI, pendidikan agama Islam, maka untuk teksnya saya ambilkan dari Islamic education. Kemudian untuk grammarnya, the number of English. Jadi number, angka-angka di dalam bahasa Inggris, baik itu angka cardinal maupun angka ordinal number. And then fourth meeting, pertemuan keempat, itu teksnya berjudul The Core of Religious Practice of Islam. Untuk grammarnya adalah singular and plural noun. Kemudian fifth meeting, The Witness to Faith. Untuk grammarnya reading decimal and fraction. Bagaimana cara membaca huruf desimal, angka desimal, dan juga angka pecahan. Then sixth meeting, pertemuan ke-6, teksnya adalah tentang sholat, the second pillar of Islam. Untuk grammarnya pronouncing percentages and measurement, bagaimana cara mengucapkan persen dan juga ukuran dalam bahasa Inggris. Kemudian pertemuan ke-7, teksnya zakat, the third pillar of Islam, pronouncing date and year. Kemudian pertemuan ke-8 kalian ada UTS, midterm test. Dilanjutkan pertemuan ke-9, teksnya adalah health benefit of fasting. Untuk grammarnya adalah model auxiliary verbs. Pertemuan ke-10, teksnya Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Untuk grammarnya simple present tense. Pertemuan ke-11 kalian ada teksnya Muslim culture and the style of hijab. Untuk grammarnya present continuous. Kemudian pertemuan ke-12 teksnya six article of faith. Untuk grammarnya adalah past tense. Kemudian pertemuan ke-13 belief in Allah, the first article of faith in Islam. Grammarnya adalah descriptive text. Pertemuan ke-14 belief in angels. Untuk grammarnya procedure text. Dan yang terakhir adalah belief in Allah book. Dan untuk grammarnya job application letter. Di sini saya cantumkan tentang job application letter atau surat lamaran kerja, karena harapannya walaupun kalian itu bukan jurusan dari bahasa Inggris, tapi kita belajar untuk menulis surat atau membuat surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Jadi ini nanti untuk pertemuan terakhir saya akan menyampaikan tentang job application letter ataupun surat lamaran kerja. Dan tentunya terakhir, pertemuan terakhir ke-16 itu ada final test atau UAS untuk kalian. Itu tadi untuk kontrak perkuliahan yang sudah saya sampaikan. Sekarang kita menuju pada background of English. Seperti apakah latar belakang dari bahasa Inggris itu? Ini nanti akan saya kasih kalian sekilas saja. Dan keuntungan kita mempelajari, pentingnya mempelajari bahasa Inggris ini nanti akan saya sampaikan di sini. What is English language? Seperti apakah bahasa Inggris itu? Ini nanti akan saya kasih kalian secara sekilas mengenai sejarah bahasa Inggris itu seperti apa. The term English is derived from English,
one of the three Germanic tribes that invade England during the 5th century. Jadi untuk sejarah bahasa Inggris itu sebenarnya dimulai dengan kedatangan 3 suku Jerman yang menyerang Inggris pada abad ke-5 Masehi. Nah, suku-sukunya apa aja? Suku Anglo, Saxon, Jutes. Mereka menyeberangi Laut Utara yang sekarang namanya Denmark dan Jerman Utara. Jadi pada awalnya bahasa Inggris itu berasal dari suku ini, dari 3 suku Jerman ini. Maka di sini ada the English berasal dari England, yang mereka menyebutnya dari Englik, dari mana kata English dan bahasa Inggris itu berasal. Itu secara singkatnya seperti itu. Then today's English, kemudian seperti apakah bahasa Inggris sekarang? Kita semuanya sudah tahu ya bahwasanya bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Karena di sini adalah bahasa internasional, kita lihat bersama-sama. There are now estimated to be 1.5 billion English speakers globally. Jadi sekarang ini diperkirakan ada 1,5 miliar penutur bahasa Inggris secara global. Wah, banyak sekali ya. 375 million who speak English as their first language. Jadi ada 375 juta yang berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa pertama mereka. Wah, ini luar biasa. And then 375 million as a second language. Ada 375 juta sebagai bahasa kedua dan 750 juta million who speak English as a foreign language. Ada 750 juta yang berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa asing, termasuk kayak kita ya. Kita menggunakan bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing. Jadi bahasa Inggris itu luar biasa sekarang itu penyebarannya. Maka namanya bahasa Inggris itu sebagai bahasa internasional kita. Then varieties of English, variasi di dalam bahasa Inggris itu, bahasa Inggris apa aja? Kalau kita yang sering kita mendengar, sering kita mempelajari itu kan ada Englishnya British sama Englishnya Amerika kayak gitu kan. Ternyata variasinya itu banyak sekali, ada seperti African American, Vernacular English, American, British, Canadian, Caribbean, Chicago, Chinese, English, Indian, Irish, Nigerian, Singapore, dan yang lainnya. Itu variasi-variasi dalam bahasa Inggris itu banyak sekali. Tentunya di antara kita pasti ada yang bertanya, why we learn English? Kenapa kita belajar bahasa Inggris? Alasannya itu apa aja sih? Kenapa kita belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris yang pertama alasannya, English is the international common tongue. Jadi bahasa Inggris ini sebagai bahasa internasional. Yang namanya bahasa internasional tentunya digunakan di seluruh dunia itu sebagai bahasa Inggris. Ada yang menggunakan bahasa Inggris sebagai first language, bahasa pertama. Ada yang bahasa yang kedua, second language, dan juga ada yang bahasa Inggris sebagai foreign language, bahasa asing. Kalau di Indonesia bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing atau foreign language. Itu yang pertama. Number 2, because of education. Yang kedua adalah berdasarkan pendidikan. Kenapa seperti itu? Because it is the dominant language in the science. Most of the research and studies you find in any given scientific field will be written in it as well. Maksudnya seperti apa? Karena seperti kita ketahui ya, dalam dunia pendidikan banyak juga referensi, buku-buku itu kebanyakan juga ditulis di dalam bahasa Inggris. Kalau kita itu tidak bisa mempelajari bahasa Inggris, kita tidak belajar bahasa Inggris dengan baik, maka kita juga akan ketinggalan informasi-informasi dan juga referensi buku-buku yang dominan buku-buku tersebut ditulis di dalam bahasa Inggris. Dan number 3, internet and press. Jadi bahasa Inggris itu juga penting di dalam dunia internet dan juga press percetakan. Seperti newspaper, book, dan yang lainnya itu kebanyakan kan ditulis di dalam bahasa Inggris. Kalau kita tidak mempelajari bahasa Inggris dalam dunia internet dan juga dalam dunia percetakan, media massa, kita juga akan ketinggalan. Then number 4, travel and business. Dalam dunia travel dan juga bisnis, bahasa Inggris itu juga sangat berperan penting. Maka ketika kalian itu dalam dunia travel sama bisnis tidak mempelajari bahasa Inggris, kita nanti juga akan ketinggalan. Terutama sekarang itu era globalisasi, nanti adanya pasar bebas ya. Pasar bebas itu semuanya itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Makanya bahasa Inggris itu penting bagi kalian, dan sebaiknya kita semuanya mempelajari bahasa Inggris itu dengan sebaik mungkin.
Nah, itu tadi untuk pertemuan pertama learning kontrak kita dan juga something at glance about English, suatu sekilas cara tentang bahasa Inggris dan juga pentingnya kita mempelajari bahasa Inggris. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semuanya, and then we will continue on the next meeting, pertemuan kedua, dan seterusnya nanti saya akan berikan materi kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.